Bu Mima, pertama kami berterima kasih kepada kehadirannya, apalagi di tengah-tengah tugas sekarang yang lumayan berat di DKI Jakarta. Yang kedua, kami tim seleksi mengucapkan selamat kepada Ibu Mima yang sudah lolos ke tahap wawancara, tahap terakhir di tangan tim seleksi, dan itu artinya Bu Mima Susanti sudah menyisihkan sekitar 200 orang. Hanya tinggal 22 untuk calon anggota Bawaslu RI. Ibu siap ya kita diskusi mendalami segala macam hal hari ini? Siap, Pak. Apa perlu waktu untuk berdoa? Sudah berdoa. Oke. Pertama kita minta kepada Pak Niko untuk mendalami segala sesuatu hal terkait dengan Ibu Mima. Pak Niko, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ibu Mima, selamat sampai tahap ketiga ini. Saya mau mulai dari makalah pribadi Ibu Mima. Di halaman 5 Ibu menulis, saya berkeyakinan saya memiliki angka 100% atas integritas. Tapi kita juga dapat laporan banyak, termasuk juga catatan-catatan yang ada di tim sel mengenai kasus-kasus yang pernah membelit Ibu gitu ya. Jadi Ibu gimana bisa menjelaskan 100% dengan banyaknya kasus ataupun juga laporan tersebut? Kalau seandainya ada laporan ke saya terkait dengan integritas saya, izinkan saya tahu terkait apa aja. Saya akan menjelaskannya dengan sebaik-baik. Enggak Bu, ini yang umum tuh, yang Ibu rasakan saja Bu. Yang saya rasakan ya Pak, yang saya rasakan apa yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Sampai dengan sekarang saya sudah mengikuti aturan main dan menjalankannya sesuai dengan asas penyelenggaraan. Pak Niko, bisa saya bantu tentang biaya pemotongan biaya perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, honorarium Panwascam PPL, termasuk juga dana operasional Panwas Kabupaten Kota. Terima kasih Pak Widodo. Seingat saya apa yang disampaikan itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang dimaksud oleh informasi dari masyarakat bahwa ada pemotongan dana operasional. Tapi saya coba jelaskan begini. Tahun 2014 ya, memang ada gitu ya laporan yang kita terima gitu ya terkait dengan laporan masyarakat adanya pemotongan. Itu sudah kita klarifikasi kepada Bawaslu RI dan itu tidak terbukti. Seluruh jajaran Panwas dipanggil ke sana, mulai dari tingkat Panwas Kabupaten Kota sampai tingkat kelurahan. Dan itu ada berita acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini memang yang kita harapkan dari Ibu. Kalau memang tidak ada masalah, sudah clear, harusnya Ibu bisa lebih firm, lebih yakin gitu ya. Karena ini adalah fakta Bu. Jadi kita hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Ibu, termasuk kita juga ingin melihat Ibu menulis 100%, Ibu yakin nggak gitu kan? Termasuk juga kita cross check dengan laporan seperti ini. Nah, Jakarta ini kan kita tahu ada banyak sekali dinamika di Jakarta ini sangat tinggi, ada banyak sekali persoalan yang terkait dengan pengawasan pemilu. Nah, in retrospect itu apa sih yang menurut Ibu dari sisi kewenangan yang Ibu rasakan sebagai Ketua Bawaslu dan juga anggota Bawaslu yang masih kurang untuk mendapatkan suatu proses pemilu di Jakarta ini yang berintegritas itu? Kita belajar aja ya Pak ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sebelumnya. Kami ini kan pelaksana tugas di tingkat provinsi. Jadi kami akan mengikuti aturan main yang sudah ada. Tapi memang ya dalam pelaksanaan tugas kita selalu ada problem yang kadang memang nggak diatur dalam ketentuan undang-undang dan memang kita kadang mengalami kesulitan. Saya kasih contoh yang ada di makalah saya, gitu ya. Pada tahapan pelaksanaan kampanye gitu ya di wilayah DKI Jakarta itu banyak sekali spanduk-spanduk yang sangat provokatif dan itu nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Dan jujur aja Pak, kita ngalami kesulitan memang gitu ya ketika memang kadang yang memasang kita nggak tahu siapa. Ya, kita telusuri dan kadang memang kita dihadapkan dengan sekelompok masyarakat yang tidak menerima kalau itu diturunkan.
Tapi sampai saat ini pengawas pemilu kita dan jajarannya gitu ya, saya sudah instruksikan apapun yang terkait dengan pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ketika kita turunkan tidak bisa menggunakan ranah pemilu, maka kita bisa menggunakan ketentuan pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Maka semua spanduk-spanduk, mohon maaf ya Pak, kalau misalnya agak ini, spanduk soal penistaan agamanya Pak Ahok, semua memasang itu di awal-awal pelaksanaan kampanye. Saya harus jujur dan mengakui bahwa ya alhamdulillah spanduk-spanduk itu sudah mulai berkurang, walaupun memang itu sering ada pada saat pelaksanaan sidang-sidangnya Pak Ahok, itu pasti ada. Tapi setelah itu kita tegas, kita kerjasama dengan Satpol PP untuk segera diturunkan, tidak ada lagi hal itu terjadi. Jadi menurut Ibu tidak perlu ada tambahan kewenangan gitu ya? Gini Pak, penambahan kewenangan perlu ya, tapi gini, kami akan ngikuti aja. Konkretnya, kalau Ibu nanti jadi anggota Bawaslu RI, Anda kan bisa menulis peraturan Bawaslu. Gitu. Oh gini Pak, itu kan nanti kan terkait dengan visi misi saya ya, terkait dengan visi misi saya. Yang pertama ya, kalau misalnya saya terpilih menjadi anggota Bawaslu, visi saya adalah tetap saya punya komitmen bagaimana penyelenggaraan pemilu ini berintegritas. Bagaimana caranya? Berdasarkan pengalaman saya selama menjabat sebagai Ketua Bawaslu DKI Jakarta, memang ada problem di bawah yang harus dijawab oleh kami sebagai pimpinan. Yaitu pertama terkait dengan pola pikir teman-teman pengawas pemilu yang itu dikaitkan dengan tugas-tugas dia dalam berorganisasi. Perlu ada kepercayaan diri kami sebagai pengawas pemilu. Pengawas pemilu kami kan di tingkat bawah ad hoc Pak, ya. Bisa saja ini ada ketidakpercayaan diri teman-teman pengawas ketika mereka disejajarkan dengan teman-teman KPU. Pola pikir ini juga akan terkait dengan bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami sebagai pengawas pemilu di tingkat bawah. Yang kedua, ada problem memang di tingkat bawah, teman-teman ini kok sulit sekali gitu memberikan laporan hasil pengawasan yang itu dengan validasi data yang valid, itu sulit. Makanya saya sempat menyinggung pada tes yang kemarin, kami ingin berupaya bagaimana sih kami ingin melibatkan banyak teman-teman akademisi dalam pelaksanaan tugas kami agar kami coba membangun budaya pengawasan yang berbasis riset. Maksudnya gini, kalau teman-teman melaporkan hasil pengawasan, coba dong digali sedemikian banyak agar kita bisa mengetahui problem yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, kami ingin mengembangkan dan mengikuti juga arus perkembangan zaman. Kalau misalnya anggaran kami cukup, kami ingin mengedepankan pengawasan yang berbasis IT. Kan teman-teman KPU udah jauh melakukannya, sepertinya kami baru mulai dan ingin akan dilaksanakan pada pelaksanaan pungut hitung nanti 2017, dan DKI Jakarta juga sudah sekarang melakukan pengawasan berbasis IT untuk tahapan daftar pemilih. Data hasil pengolahan itu udah kami serahkan kepada Dukcapil. Mohon maaf saya potong sebentar karena ini menarik. Anda sampaikan bahwa Anda masalah anggaran sehingga penggunaan IT itu menjadi kurang maksimal. Tapi kan sekarang eranya ini crowdsourcing, crowdfunding dan segala macam. Banyak teman-teman LSM nggak pakai dana banyak-banyak bisa kok bikin aplikasi, bisa bikin sistem IT untuk pengawasan dan segala macam yang jauh lebih efektif. Kenapa itu? Masalahnya di mana ini? Kalau kami di DKI Jakarta Pak, memang nggak pakai anggaran, gratis Pak. Kalau kami ya Pak, gitu di DKI Jakarta. Cuman memang gini maksudnya Pak. Kalau programnya bisa didesain dari awal gitu ya, agar pengawasan ini juga bisa menisahkan program yang berbasis IT, itu bisa nanti kami kembangkan sampai tingkat daerah ya. Karena gini kan Pak, gak semua orang bisa punya Android, paham ya? Walaupun nggak mungkin program kami itu akan mengadakan Android, enggak. Tapi paling enggak dari awal program ini udah didesain. Kan awalnya program kita tidak mendesain pengawasan berbasis IT. Mungkin mulai dari situ bagaimana sekretariat juga didorong nanti untuk mereka mengolah program ini berbasis IT khusus untuk pengawasan. Ini saya justru agak kecewa kenapa Ibu sebagai Bawaslu yang masih muda ini yang harusnya lebih tune in dengan perkembangan zaman lah yang sekarang IT based dan teknologi based dan segala macam. Apalagi Jakarta ini kan
yang diurusi cuma pemilu gubernur, kemudian pileg, pilpres gitu. Artinya sebenarnya jauh lebih sedikit lah loadnya gitu kan. Kemudian masyarakat Jakarta, media dan segala macam tuh selalu melakukan pengawasan yang sangat ketat, sehingga sebenarnya nggak ada alasan untuk bagi Bawaslu itu tidak membuat terobosan-terobosan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut Ibu ya, terobosan apa ya sebagai Ketua Bawaslu yang sudah Ibu lakukan di Bawaslu untuk meningkatkan mutu pengawasan pemilu di Jakarta? Yang pertama dari rekrutmen, Pak. Ya, rekrutmen sekarang kami sudah kalau dulu kan memang kita lebih banyak mengandalkan teman-teman NGO gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tapi sekarang di awal rekrutmen kami berusaha membagi gitu ya prosentase antara teman-teman akademisi, teman-teman tokoh masyarakat, ada pemantau pemilu dan juga mantan-mantan pengawas pemilu. Dari rekrutmen itu kita mencoba membangun membangun suasana yang berbeda, mungkin ada pola yang memang berbeda dari pengawasan. Nah, kalau untuk sesuatu yang baru Pak yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pengawasan berbasis IT. Kita udah coba gunakan itu gitu ya, dan itu cukup berhasil. Rekomendasinya kita udah sampaikan kepada teman-teman KPU sesuai dengan jajarannya. Pak Profesor Widodo, persilakan. Terima kasih Ketua. Bu Mima, ini memang tugasnya tim sel. Tidak hanya kompetensi, tetapi juga integritas. Jadi saya masih menyambung apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Niko. Ibu pernah mendapat peringatan dari DKPP tahun 2014? Iya Pak, 2014. Itu terkait pelanggaran kode etik yang melaporkan itu ada yang melaporkan itu di DKPP. Ada. Bisa diceritakan gimana kasus posisinya? Kalau di 2014 pasca pileg pilpres kita dilaporkan itu sebagai pihak tidak dilaporkan kita Bawaslu DKI, tapi hadir sebagai pihak terkait. Yang dimaksud kita ini Ibu sendiri atau semuanya? 3 orang Pak. Kadang kan yang dilaporkan bisa saya sendiri atau 3-tiganya kami. Nah, ini yang dilaporkan juga 3-tiganya. Oke, silakan ya. Teruskan. Nah, tapi kalau untuk yang 2015 Pak, itu yang seingat saya kita cuma 1 kali. Bukan, yang 2014 yang kita tanyakan. Iya, yang 2014 itu kita nggak dilaporkan Pak, tapi kita minta dihadirkan dan kita dipanggil oleh DKPP sebagai pihak terkait waktu itu. Yang dilaporkan waktu itu adalah teman-teman KPU DKI Jakarta. Jadi kita hadir untuk menjelaskan duduk persoalannya sebagai pihak terkait. Yang 2005, saya ingat yang 2016 ya Pak. Yang 2015 itu kalau nggak salah terkait dengan Pak Jupri Pak yang dilaporkan, bukan saya. Kami hadir sebagai pihak terkait juga, kan 1 orang yang dilaporkan. Kami datang 2 orang sebagai pihak terkait dipanggil. Iya Pak, yang dilaporkan adalah Pak Muhammad Jupri sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran. Kami dipanggil berdua dengan Pak Ahmad Fahrudin sebagai pihak terkait. Ya, tapi karena kami menjadi bagian yang nggak terpisahkan dalam penyelesaian penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh AKTA, maka kami juga diminta untuk menjelaskan persoalannya. Dan kami masih menunggu. Pak Widodo, yang terkait dengan DKPP nanti kita bisa lacak soal ini. Lanjutkan yang lain. Oke, terima kasih. Nah, ini kan juga harus kita klarifikasi. Jadi kita bisa tracer memang mungkin lebih dalam, tapi kita ingin biar ada forum pembelaan juga kalau memang itu supaya fair semuanya. Juga termasuk potongan-potongan itu Bu, yang ke Panwascam itu juga ada laporan-laporan itu. Iya Pak, itu kasus 2014 memang ya kita dikira memotong. Tapi kan kita sebagai pimpinan tidak mengetahui dan itu sudah diklarifikasi, dan saat itu Bu Endang Widyaningtyas sebagai pimpinan yang mengklarifikasi kami. Oke. Bu Mima, ini banyak sekali kandidat-kandidat yang luar biasa ini. Wanita-wanita juga ini, mulai dari hari pertama, hari kedua, sekarang hari ketiga, yang juga mendaftar di posisi Bawaslu.
supaya ada pembeda dan yakinkan kita dari aspek kompetensi, misalnya bahwa saudara mampu untuk ditempatkan, diberikan kepercayaan di posisi Bawaslu. Ditunjukkan apa keunggulan Ibu Mima selama ini memimpin Bawaslu DKI. Jawaban ini sama, saya masih ingat jawaban saya ketika saya ditanya kemarin oleh salah satu tim pewawancara. Saya bilang saya nggak sombong, tapi apa yang saya sudah lakukan di 2014 dan sampai saat ini menuju 2017, bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu bisa bersama stakeholder pemilu di DKI Jakarta udah bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai. Kalau ukurannya itu saya kira ukuran subjektif. Kondisi Ahok sekarang kondisi yang tidak aman, damai itu posisinya. Kalau ukurannya itu, saya pegang ukuran Ibu ini. Pak, kalau Pak Ahok kan nggak bisa kita kaitkan. Kita berusaha memang tidak mengkaitkan problemnya Pak Ahok dengan problem penyelenggaraan pemilu DKI Jakarta. Tapi karena waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan kampanye DKI Jakarta, maka dia nggak bisa dipisahkan, Pak. Nah, saya gini, kita sudah berusaha melakukan pencegahan loh, Pak. Pencegahan kan bukan sesuatu yang bisa diliput oleh media. Media kan senangnya meliput penindakan. Ya. Bagaimana kita gitu loh melakukan komunikasi persuasi dengan teman-teman di lapangan, dalam hal ini tim kampanye gitu ya, untuk bisa menahan dirinya tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu proses pelaksanaan kampanye. Kita berusaha gitu loh agar mereka tidak membawa atribut apapun dalam pelaksanaan saat mereka sidang di ketika mereka ingin hadir dalam pelaksanaan sidang Pak Ahok. Ya, sidang kedua itu berhasil, Pak. Karena saya langsung diminta untuk komunikasi dengan tim kampanye. Teman-teman minta saya membantu. Oke, dalam konteks pelaksanaan kampanye saya komunikasi. Tapi kan ada protes nih dari teman-teman tim kampanye dan para pendukungnya Pak Ahok. Gak adil kalau kami tidak boleh juga menyampaikan kebebasan pendapat kami, sedangkan yang lain itu boleh. Oke, berarti tidak boleh ada anarkisme di lapangan, ya? Atau mereka membawa atribut kampanye yang itu seolah-olah itu kegiatan kampanye. Atribut kampanye berkurang, Pak. Tapi spanduk-spanduk yang mengarah kepada yang di luar kampanye itu kan banyak muncul. Jadi ini kewenangan yang kita sulit ambil sebagai pengawas pemilu. Makanya kami berharap memang kepada teman-teman kepolisian, kepada teman-teman intelijen gitu, kepada teman-teman yang memang. Selama ini kok masih berharap begitu? Selama ini forum Gakumdunya nggak jalan. Kok Ibu masih berharap? Ini kan nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan penanganan pelanggaran, Pak. Ini dalam konteks pencegahan. Jadi penghadangan orang, kemudian tahapan-tahapan itu tidak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran itu. Tadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang berbeda. Yang saya sampaikan adalah situasi politik simpatisan yang mendukung Pak Ahok dalam sidang. Tapi soal penghadangan itu kan berbeda. Di DKI Jakarta itu ada 13 titik yang diduga gitu ya, paslon nomor 2 ini dihadang dalam kegiatan kampanye. Dari 13 titik itu sudah ada yang kita temukan, kita jadikan temuan pengawasan, tapi kita panggil para pihak atau saksi tidak hadir. Makanya kita mendorong agar teman-teman tim kampanye paslon nomor 2 untuk lebih melaporkan kepada kita. Karena temuan ini kita selalu tidak hadir gitu Pak saksi yang kita panggil. Dari 13 titik sampai tadi ada 2 yang kita tindak lanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilu. Dan itu sudah sudah itu diteruskan kepada kepolisian. 1 sudah diputuskan sebagai tindak pidana pemilu, tapi 1 kasus kadaluarsa di tingkat penyidikan. Oke. Memang kejam sekali ketua kita. 1 aja, Bu. Komitmen Ibu tentang pejabat-pejabat publik yang harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya setuju, Pak.
Saya setuju, saya punya komitmen itu harus dilakukan. Ibu sudah mendaftarkan laporan harta kekayaannya ke KPK selama ini menjabat di Panwaslu DKI, di Bawaslu DKI? Kemarin saya nggak sempat konfirmasi Pak, karena seingat saya sudah pernah itu disampaikan kepada sekretariatan. Jadi belum ada konfirmasi apa? Saya jadi nggak sempat. Kemarin itu kapan lagi. Bu? Hari kemarin ini? Bukan Pak, kemarin. Kemarinnya Senin berarti? Ya sekitar itu deh. Hari Senin Januari kemarin kan. Sekarang kan Jumat, Kamis, Rabu. Ya kayaknya Pak. Kayaknya hari Rabu Ya, kemarin ya. Karena kan memang kemarin kan pajak-pajak saya minta kepada sekretariat. Pajak-pajak saya sebenarnya sudah dibayarkan negara, apa aja sudah diperintahkan sama mereka gitu supaya kan ini kan saya khawatir juga gitu nanti kan misalnya karena pejabat negara kita dianggap tidak membayar pajak, itu sudah saya perintahkan semuanya. Ya. Saran kita kalau itu hartanya disampaikan ya, dilaporkan itu. Terima kasih Ketua. Terima kasih Prof. Widodo. Sekarang Profesor Hamdi Muluk. Bu Mima, ini mohon maaf ini, tapi saya kira sebagai pejabat publik memang dituntut sesuatu itu jelas dan transparan saja. Jadi, saya melihat di CV Ibu status perkawinan pernah menikah. Bagi saya ini ambigu begitu. Sebab saya juga pernah menikah, yang lain juga pernah menikah. Cuma yang single sampai sekarang yang tidak pernah menikah, gitu kan ya. Jadi bagi saya tolong diklarifikasi ini maksudnya apa? Pernah menikah ya? Kita juga pernah menikah semua ini. Iya Pak, posisi saya sekarang sudah tidak punya suami lagi. Oh iya, maksud saya yang jelas saja, yang tegas saja. Jadi kan tidak masalah itu, misalnya bercerai. Kan yang lazim itu ya bercerai mati gitu loh, kan begitu saja. Statusnya janda juga. Itu gitu loh. Itu biasa di KTP. Betul, saya merujuk yang normatif saja. Jadi nanti tidak ada pertanyaan macam-macam bagi masyarakat. Ya. Oke, Bapak, Ibu di sini tadi sudah bicara banyak ke kita bahwa DKI ini memang kompleks dan panas sekali. Di tengah situasi seperti itu, bagaimana Ibu menilai kinerja Ibu? Apakah menurut Ibu sudah merespon dengan maksimal atau kinerja Ibu sudah paling top begitu? Atau setengah begitu? Bagaimana Ibu menilai? Saya udah maksimal Pak. Ibu merasa sudah maksimal? Iya. Kalaupun banyak penilaian banyak pihak masih harus dievaluasi, ya saya harus menerima. Tapi yang saya sudah lakukan beserta pengawas kami di tingkat jajarannya itu sudah maksimal. Bisa diberikan contoh yang deskriptif gitu, di mana Ibu mengatakan saya sudah maksimal semua? Iya, soal penghadangan kampanye, kami kan dinilai tidak proaktif, ya, karena paslon nomor 2 ini, gitu ya, masih dihadang terus, ya Pak. Ini kan problem aturan juga ya. Di satu sisi gitu ya Pak, kami sebagai penyelenggara nggak bisa gitu loh membatasi orang untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua ya, sebagai penyelenggara kami diminta gitu ya agar kegiatan kampanye ini dapat dilaksanakan dengan rasa nyaman, aman, damai oleh seluruh pasangan calon. Nah ini kan problem nih Pak. Ya, akhirnya ketika kami tidak menindak dan membiarkan proses itu terjadi di lapangan, ya penghadangan itu, tapi kan Pak penghadangan yang terbukti cuma 2 ya Pak, itu sudah dibuktikan di lapangan dan berdasarkan hasil klarifikasi bahwa yang 11 ya, bahkan saya sampaikan 13 itu tidak ada penghadangan, ya tidak terbukti secara hukum. Dan semua pasangan calon termasuk kegiatan Pak Ahok terakhir di Setiabudi, Pak Ahok tetap bisa menjalankan kegiatan kampanyenya. Berarti yang bersangkutan tidak terhalangi. Nah ini kan problem. Kami dianggap kami nggak punya kemampuan mengatasi bagaimana kegiatan kampanye itu berjalan aman damai. Tapi kami ingin menghargai bahwa ada kebebasan pendapat orang di situ. Yang penting bahwa yang bersangkutan tidak boleh gitu ya membuat situasi di situ jadi nggak kondusif. Di awal kegiatan penghadangan itu kan
karena situasinya tidak aman, polisi itu menyediakan barakuda di Jakarta Barat. Akhirnya kan diprotes oleh seluruh masyarakat bahwa mereka jadi tidak aman, tidak nyaman mau mengikuti kegiatan kampanye, tapi kan itu tujuannya untuk mengamankan pasangan calon. Ya. Dan sampai sekarang Pak, ya alhamdulillah Pak, kalau menurut saya Pak, dan berdasarkan hasil pengawasan teman-teman di lapangan, seluruh paslon walaupun itu ada aksi massa di situ, tapi semuanya bisa melaksanakan kampanye. Apakah Ibu merasa soliditas di Bawaslu selama Ibu memimpin cukup bagus? Iya Pak, saya bisa bilang iya, ya, karena kalau nggak solid Pak, ya, tentu saja kami akan mengalami kesulitan dalam informasi hasil pengawasan. Karena itu pengalaman 2014. 2014 itu kan proses saya masih mengkonsolidasikan teman-teman pengawas pemilu gitu ya, untuk melakukan pengawasan dan menyelenggarakan tahapan pemilu. Di 2015 saya berusaha perbaiki kekurangan saya itu. Dari rekrutmen itu Pak, kita berusaha memaksimalkan orang-orang yang terpilih itu mampu loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap lembaga, mentalnya siap gitu, dan mereka punya kemampuan untuk menjalankan pelaksanaan pengawasan pemilu. Terima kasih. Saya berharap pertanyaan berikutnya lebih mengarah kepada bagaimana mengelola Bawaslu ke depan kalau kandidat terpilih menjadi salah satu anggota Bawaslu RI. Pak Haryono, dipersilakan. Baik, ini Ibu Wimah ini punya pengalaman ya dalam pelaksanaan pengawasan. Tapi kalau nanti diterima itu tentu ada hal lain yang dilakukan karena Bawaslu Pusat tidak melakukan pengawasan langsung. Provinsi dan kabupaten atau kota. Apakah pengalaman-pengalaman seperti ini sebenarnya sudah memberi inspirasi pada Ibu? Kalau toh nanti diterima, hal apa saja yang kemudian itu bisa dituangkan di dalam satu kebijakan-kebijakan pusat untuk bisa mengatasi apa yang Anda alami sekarang? Iya Pak, yang pertama memang yang harus diperbaiki adalah internal kami, ya. Internal kami itu siapa? Ya jajaran kami di tingkat bawah, ya. Penguatan kapasitas kami sebagai pengawas pemilu itu jadi pertarungan ketika kami berhadapan dengan publik dan saat kami melaksanakan pengawasan. Itu kan tadi saya sampaikan, saya tuh ngerasain betul bagaimana kapasitas teman-teman di bawah sampai ke tingkat kelurahan itu dia masih belum punya kemampuan gitu untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan aja masih sulit. Nah gitu. Nah, yang kedua, ini juga ada problem sekretariatan. Kita ingin memperbaiki struktur sekretariatan di internal pengawas pemilu. Saat ini kan di provinsi kan cuma 3 ada Kasubag Pak. Sekretariat kita cuma sampai 25 orang. Kita maksimalkan dengan kondisi itu hari ini, ya dengan apa yang kita bisa lakukan kita maksimalkan, walaupun harus jujur, kayaknya kita perlu memperbaiki struktur itu. Yang kedua, ini problem SDM-nya Pak. Apalagi pengawas pemilu itu kan ad hoc, ada pergantian kepengurusan, pergantian sekretariatan yang beda sama di tingkat provinsi atau di tingkat KPI kabupaten kota. Kita berhubungan dengan pemerintah daerah untuk mencari orang itu susah. Makanya ketika Bawaslu punya program bahwa dia menseleksi PNS-PNS-nya untuk ditempatkan di kita, itu menurut itu suatu yang baik gitu. Ada perubahan birokrasi aparatur sipil negara yang mau kita perbaiki sampai tingkat bawah. Nah, selain itu juga sumber daya manusia sekretariatan ini emang harus diperbaiki. Berantem, konflik di tingkat bawah karena ada ketidaksamaan cara pandang antara sekretariat dan pengawas pemilu. Maka itu berefek pada dukungan dan fasilitasi kami sebagai pengawas pemilu itu
sekretariat nggak mampu menerjemahkannya. Dan itu saya harus akui terjadi juga di DKI Jakarta dan tidak memungkinkan di daerah yang lain, konflik antar pengawas pemilu dengan sekretariat. Yang ketiga, yang seperti saya sampaikan tadi, sepertinya sekretariat juga harus mendukung atau mengubah pola programnya dengan berbasis IT. Jadi nih, ketika kami pengen pengawas pemilu juga mencoba ada terobosan baru dalam pengelolaan pengawasan, maka sekretariat pun harus memberi dukungan kepada kami. Nah, ini selain problem pengawasnya, Pak, ada problem sekretariatan. Insya Allah kalau ini bisa berkesinambungan dan dia punya kontrol gitu ya, itu lembaga pengawas insya Allah menjadi lebih baik. Itu bisa dikurangi atau diperbaiki dengan policy-policy yang diambil oleh Bawaslu Pusat, persoalan-persoalan itu. Gimana, Pak? Hal-hal yang Anda ceritakan tadi, apakah itu bisa diperbaiki atau kalau masih berlangsung bisa dikurangi dengan satu pengambilan policy dari Bawaslu Pusat? Bukankah itu persoalan di provinsi dan di bisa, Pak. Kan nanti ada SOP-nya yang dibuatkan, kita kan punya peraturan Bawaslu. Sementara itu belum Anda temukan untuk mengatasi hal-hal itu SOP-nya? SOP-nya sudah ada, Pak. Cuma kita perlu perbaiki struktur di tingkat provinsi sepertinya. Ya, di tingkat provinsi yang itu nanti mampu menunjang kinerja kami. Kalau di tingkat Panwas Kota selama dia masih ad hoc dan nanti kalau rancangan undang-undang yang terbaru pun misalnya tidak diterima gitu ya Pak, karena kan rencananya kan mau jadi ad hoc dan kita dibawa sampai jadi 5 anggota, ya mungkin problemnya akan masih sama. Tapi kalau SOP-nya sudah diatur gitu ya, ada turunan lagi yang mengatur secara teknis bagaimana pengelolaan di sekretariatan di tingkat Panwas Kabupaten Kota, insya Allah. Kan kalau di Bawaslu RI kan kami punya kebijakan, Pak. Kami bisa mengusulkan kepada Sekjen. Sekjen kan sebagai manajerial tertinggi di sekretariatan seluruh Indonesia. Kami bisa mengusulkan kepada dia untuk mengambil inisiatif ini. Terima kasih. Berikutnya Pak Darmo. Cukup. Pak Ramlan, dipersilakan. Kalau di televisi nama Anda bukan Mimah tapi Susanti gitu ya. Ya, makanya kalau Mimah itu siapa tuh? Kalau Susanti gitu apa? Kadang salah ketik, Pak. Itu aja beda, ini salah ininya. Cuman nanti aja diperbaiki. Titelnya salah, tapi nanti aja. Oke. Terima kasih. Ini Anda dari Bawaslu Provinsi mau ke Bawaslu Nasional yang fungsinya akan berubah ya dari kebanyakan teknis menjadi lebih ke kebijakan, strategi gitu. Dan itu pertanyaan saya tidak akan teknis tapi lebih ke kebijakan Bawaslu Nasional. Anda punya pengalaman di Bawaslu DKI, tapi Anda melamar ke tingkat nasional. Saya mau tanya, apa perbedaan pola pelanggaran pemilu di DKI dengan pola pelanggaran pemilu Indonesia? Indonesia berarti di 33 provinsi yang lainnya. Pola penanganan Bukan pola pelanggaran pemilu. Oh, pola pelanggaran ya Pak. Gini. Dalam melakukan pengawasan, kami nih di tingkat provinsi berusaha mengacu pada indeks kerawanan yang sudah ditetapkan di Bawaslu RI dulu. Itu menjadi langkah awal kami untuk melihat pola di DKI Jakarta. Nah, saya kasih contoh gini Pak. Untuk di tahapan pelaksanaan kampanye, berdasarkan indeks kerawanan yang dimunculkan oleh Bawaslu RI, ada 3 hal yang memang jadi fokus kami. Yang pertama itu isu sara. Di awal pelaksanaan di awal pelaksanaan kampanye, isu sara itu kan muncul di DKI Jakarta. Termasuk di 2014 soal tabloid obor yang itu mengarah kepada Pak Jokowi. Yang iya sara Pak. Yang kedua ini politik uang nih Pak. Politik uang Pak, walaupun sampai sekarang di DKI Jakarta yang baru kita temukan adalah 6 pola, cuman memang modus-modus ini banyak tidak kami dapatkan informasinya. Nah, pola ini memang hampir sama Pak ya, modus-modusnya. Misalnya dia pemberian kepada anak yatim, itu kan sering dilakukan. Ngasih bibit
tanaman. Nah ini polanya kayak gitu. Ini hampir sama di seluruh daerah. Yang ketiga, potensi keterlibatan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kampanye. Walaupun Pak 2014 nggak terbukti, ya, nggak terbukti secara hukum ya Pak, bahwa ada keterlibatan jajaran birokrasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, ya. Tapi itu punya potensi yang sama ketika misalnya hari ini Pak Ahok mencalonkan diri dan Pak Jarod mencalonkan diri sebagai petahana. Itu dibuktikan dari satu kasus walaupun di komisi aparatur sipil negara nggak terbukti Pak, bahwa ada birokrat yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye. Nah, cuman ada satu Pak yang memang bukan beda, ini di luar jangkauan kita dan di luar kontrol kita dan itu nggak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu di Indonesia, yaitu tadi Pak, ada penghadangan kampanye. Nah ini jujur aja kita juga kaget, kita juga mengalami kesulitan, tapi ya semuanya alhamdulillah berjalan karena kita tegas aja di lapangan. Ya kalau udah sesuai aturan ya ikuti gitu. Kalau misalnya jadi temuan kita panggil, kalau misalnya dilaporkan ya kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme Oke, secara nasional mana? Gimana Pak? Secara nasional pola pelanggaran pemilu secara nasional Indonesia. Ya itu Pak yang saya sampaikan tadi, ya Pak. Dia secara umum Pak, pola itu kan pola yang memang sudah menjadi indeks kerawanan secara nasional, walaupun secara khusus pola itu yang saya sampaikan tadi terjadi di DKI Jakarta. Kalau misalnya pola politik uang itu kan pernah terbukti dan struktur masif di sistematis itu waktu kejadian pola politik uang yang tim kampanye itu saya lupa daerahnya, tapi itu terbukti dilakukan secara struktur yang dia dicatat. Oke, kalau gitu Pak. Pola pelanggaran Indonesia seperti itu, kalau nanti Anda terpilih jadi anggota Bawaslu Nasional, itu kebijakan pengawasan yang akan Anda usulkan ke Badan Pengawas Pemilu Nasional itu seperti apa? Memang tadi mengacu kepada visi saya Pak. Jadi peningkatan kapasitas pengawas pemilu itu dia jangan hanya fokus pada tahapan pemilu. Itu kan kelemahannya di situ. Kami ini kan hanya diberi materi terkait dengan bagaimana kami mengawasi, ya. Tapi strategi soal audit, strategi soal investigasi, gitu ya. Strategi bagaimana pemilu yang demokratis di negara-negara lain, sepertinya itu perlu masuk dalam referensi materi rekrutmen kami supaya ada perubahan pola yang cara pikir seperti yang saya sampaikan tadi. Itu Pak saya jujur itu memang belum banyak dilakukan, tapi itu bagian dari langkah-langkah strategi yang harus dilakukan oleh kami untuk membesarkan lembaga ini. Nah, tadi sebelumnya itu ada yang mengatakan mengenai pola pelanggaran, ada dia salah satu kebijakan diusulkan prioritas menangani politik uang. Saya tadi mengharapkan itu. Kemudian yang kedua, salah satu parameter pemilu demokratik itu kan pemilu kan persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu. Pertanyaan saya, apa saja yang kalau Anda terpilih jadi anggota Bawaslu Nasional, apa saja yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk menjamin persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu? Menurut saya memang perlu ada check and balance ya Pak. Harus ada kontrol ya antara kami pengawas penyelenggara pemilu dengan para stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu itu ada peserta pemilu, ada tim kampanye dan juga pemerintah. Ya, kami ingin ke depan gitu ya. Kontrol ini juga dapat memberikan evaluasi kepada kami gitu ya sebagai penyelenggara pemilu. Ya tujuannya tadi untuk memperbaiki sistem. Bawaslu akan dianggap berjasa bagi pengembangan demokrasi di Indonesia antara lain kalau berperan dalam menjamin persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu, antar partai kalau pemilu legislatif, kalau antar pasangan calon kalau presiden maupun pemilu kepala daerah. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjamin persaingan yang bebas antar peserta pemilu dan adil gitu? Penegakan hukum Pak. Penegakan hukum, ada kepastian hukum, ya.
Kami ini kan sebagai penyelenggara pemilu ya, itu menjalankan aturan yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Tentu itu yang menjadi cara kami untuk menerjemahkan sikap dan perilaku kami dalam pelaksanaan tugas. Selama kami bisa bersikap adil, transparan, dan apa yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks ya pencegahan dan penanganan pelanggaran, kami rasa kami sudah berusaha fair dan berusaha adil dan berusaha tidak memenangkan atau berafiliasi dengan pasangan calon yang lain. Ibu Betty disilakan. Baik, Ibu Mima. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mima bahwa Ibu Mima ingin membangun budaya pengawasan berbasis IT ya. Dalam kaitan dengan itu bisa diceritakan apa yang saat ini sudah diterapkan dan apa yang nantinya akan diterapkan kalau Ibu terpilih sebagai salah satu anggota Bawaslu RI. Iya. Kalau yang sudah kami lakukan itu kan Bu, kami melakukan cross check daftar pemilih DP4, kan daftar pemilih itu kan sumbernya DP4 gitu ya. Melakukan pengecekan pemilih ganda, pemilih pemula, dan itu datanya sudah disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk perbaikan data pemilih. Dan untuk di tingkat pengawas pemilu ya, dari hasilnya itu kita sampaikan secara berjenjang. Jadi usulannya misalnya ditemukan 10 pemilih ganda, kita langsung rekomendasikan. Ditemukan pemilih yang misalnya sudah meninggal dunia, itu langsung direkomendasikan kepada KPU dan jajarannya. Itu pola kita. Jadi dan itu dilakukan di tingkat masing-masing kabupaten kota. Sistemnya kita serahkan kepada Panwas kabupaten kota. Jadi mereka sendiri dengan sumber daya yang ada, mereka kelola itu. Nah, untuk yang di tingkat nasional Bu, ya saya support gitu ya teman-teman pimpinan kami Bawaslu RI sekarang yang mau menggerakkan pengawasan partisipatif dengan berbasis IT yang untuk 2017 ini dengan menggunakan Android. Memang penggunaan Android ini kan Bu bisa mengalami kendala teknis. Nggak mungkin dalam satu hari kita harus merekam semua kegiatan. Kan butuh power bank, butuh cas. Tapi secara teknis kita ingin memfokuskan yang pertama pada hasil penghitungan suara. Sehingga itu bisa langsung diupload ke dalam sistem yang kita punya. Yang kedua, kepada peristiwa atau kejadian yang itu nanti punya potensi dilaporkan kepada pengawas pemilu dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Biar kami, selain kami punya catatan hasil pengawasan, kami punya versi videonya sendiri. Ya. Yang ketiga, berita acara yang ada di berita acara terkait dengan logistik yang ada di TPS. Itu 3 fokus yang ingin kami kami tanamkan pada pengawas pemilu di tingkat TPS yang hari ini baru dilantik Bu ya. Kita nggak tahu di daerah lain, tapi hari ini baru dilantik se-DKI Jakarta untuk pengawasan pemilu berbasis IT. Jadi IT-nya itu difokuskan untuk merekam gitu ya 3 fokus tadi. Untuk hal-hal itu ya 3 hal tadi, apakah DKI bisa menerapkan sendiri atau harus berkoordinasi dengan pusat? Kan koordinasinya udah Bu, sekarang tinggal pelaksanaan teknisnya. Kan karena ini kan instruksi dari pusat, kami kan kalau gini Bu, kalau di provinsi ini kan pelaksana tugas Bu, beda sama di RI. Kalau di RI kan pengambil kebijakan. Kalau kami ini ikut apa yang sudah menjadi kebijakan RI, itu kita maksimalkan untuk diterapkan. Ya kalaupun misalnya ada kendala, ya itu kita evaluasi ke depan. Itu bisa Bu, karena pada saat rekrutmen kita dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita pasti tanyakan kepada petugas yang akan terpilih gitu ya, dan apakah mereka menggunakan Android. Minimal itu bisa untuk merekam peristiwa yang penting aja, yang itu punya potensi menjadi dugaan pelanggaran dan digugat oleh paslon. Jadi dengan kata lain sebenarnya itu sudah ada di dalam wewenang Ibu sebagai Ketua Bawaslu DKI dan sudah mulai diimplementasikan. Apakah itu yang Ibu ingin sampaikan? Kalau untuk yang IT Bu, kalau yang untuk daftar pemilih kan sudah saya lakukan ya Bu ya. Tapi kalau yang untuk IT nanti untuk pemungutan dan penghitungan suara, persiapannya sudah kita lakukan sekarang. Kalau untuk yang pelaporan tadi, apakah sudah mulai? Yang tadi
untuk pengawasan ya, berita acara dan sebagainya itu sudah dimulai atau belum? Kalau itu kan nanti ya Bu ya, untuk pas pungut hitung. Tapi itu gambar pelatihannya sudah kita lakukan dari sekarang. Jadi biar mereka tahu fokus apa yang harus diambil. Misalnya surat suara yang ada di sana, berapa jumlah pemilih di sana. Nah itu jadi fokus kita. Nanti kita kerjasama sama petugas di TPS agar kita bisa mengambil gambar itu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pemilunya berintegritas. Terima kasih. Ini waktu sudah mau selesai. Saya perlu ketegasan lagi. Kami perlu ketegasan lagi dari Ibu Mimah. Itu laporan ke DKPP tahun 2015 atau 2015 itu dengan Pak Jupri ya, Pak apa? Iya Pak Jupri yang dilaporkan. Pak Jupri, Ibu sebagai pihak terkait. Biasanya kan DKPP tetap memanggil kami supaya kami itu bisa memberikan penjelasan ya. Jadi bukan Ibu Mimah yang dilaporkan ya. Oke. Nanti bisa kita cek di putusan DKPP. Satu. Yang kedua, kami ini mungkin luput ditanyakan oleh penanya soal kewajiban berkonsultasi dan itu rekomendasinya bersifat mengikat. Apa pandangan Ibu Mimah soal ini? Ada ketentuan undang-undang yang mengatakan keharusan berkonsultasi dan hasil konsultasi itu mengikat. Pandangan Bu Mimah soal ini gimana? Singkat saja. Ya. Kalau secara kelembagaan ya Pak, secara kelembagaan saya harus mengikuti aturan. Undang-undang itu ada, kalaupun saya terpilih menjadi Bawaslu RI, itu ada sebelum saya terpilih. Berarti, saya mau tanya ini pandangan Ibu soal ini. Ikutin Pak. Oh diikutin ya? Iya ikutin. Walaupun itu bisa dipertentangkan dengan kemandirian. Secara kelembagaan Pak, ya karena kan kami ini kan berada dalam struktur penyelenggara. Iya. Dan itu tercatat dalam undang-undang. Oke. Jadi kami punya kewajiban untuk ikuti aturan dan itu tercatat. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan standar untuk semua calon. Mimah? Oh iya. Ada dari pemantau atau cukup? Ada pemantau? Cukup ya. Karena pemantaunya nggak terlalu cepat menjawab. Ini kan nanti anggota Bawaslu itu 5 orang, Bu Mimah. Ini standar pertanyaannya. Kalau Ibu terpilih kan baru 1. Nah siapa sih kira-kira 4 orang yang lain yang kira-kira menurut pandangan Bu Mimah itu cocok bekerja sama dengan Bu Mimah kalau nanti terpilih? Ini sekaligus untuk mengecek Bu Mimah tahu nggak orang-orang yang mendaftar yang 21 yang lain gitu. Ini semuanya kita tanyakan ke calon dan semuanya menjawab. Siapa yang lain? Tidak perlu menyebutkan alasannya. Tidak perlu ya Pak? Ya. Semua menurut saya terbaik Pak. Saya kenal. Bukan, kami minta memilih 4 lain. Nah saya itu kan. Sebut nama ya Pak? Iya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa sih sebetulnya. Saya nggak sebut nama deh Pak, karena saya kenal beberapa orang, tapi untuk komunikasi yang lebih banyak nggak. Oke. Salah satu ciri pemimpin itu keharusan memilih itu ciri juga sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita menghargai itu. Ini ada pernyataan, silakan Bu Mimah baca. Kalau berkenan diisi nama lengkap dan tanda tangannya lalu dibacakan di depan kita bersama. Ini ada penanya. Baca ya Pak? Diisi dulu baru dibaca. Lagi ya Pak ya. Ini baru pertamanya dari 3 hari kemarin mengisinya pakai pena tinsel ini Bu. Mimah Susanti, sarjana sosial Pak. Cuman kan ya udah nggak apa-apa lah, kalau saya lulus ya perbaiki, alhamdulillah. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Namanya usaha. Saya tanda tanganin ya Pak, nggak perlu saya baca lagi ya Pak ya. Saya tanda tangan ya Pak. Kalau yang ini kan udah sesuai dengan makalah saya Pak. Menyatakan apabila terpilih, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Mimah Susanti, nomor pendaftaran 143, alamat Jalan Cempaka Warna nomor 38, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Bawaslu RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya
tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Iya Pak, sudah ditandatangani. Terima kasih Bu Mimah, dan terima kasih juga waktunya untuk datang ke forum ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Tapi pena saya jangan lupa mengembalikan.